Para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermuajahah serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sebagai yang diundang. Yayasan Sulaiman ini didirikan 30 Agustus 1991 di Kampung Mangga, Desa Sukawangi. Jadi As-Sulaimaniyah itu diambil dari nama bayi Sulaiman. Namun saya mah beureun teh uyut gitunya daripada sok uyut gitu. Nah itu kenapa diambil bayi Sulaimaniyah, bukan nama yang lain. Yang pertama beliau ini konsen terhadap sosial. Bukti fisiknya ada, ternyata beliau sudah berani mewakafkan tanahnya yang mana kalau kita mau berapa mulainya, yaitu seluas 1 hektar atau 10.000 meter. Alhamdulillah tanah tersebut ini garapannya oleh Pak Haji Jandan dengan Pak Haji itu Kursi dan rekan-rekannya. Ini ada non itu teh sebagai pengurusnya dan yang menangani itu diperuntukkan apa tuh udah al-wildaniyah dulunya itu gampang kita tidak mau. Nah udah tuh waktu itu wildan teh sebagai naon asal ya budak laweh apa kita. Jadi tidak ada apa-apanya gitu. Maka kita ambil nama orangnya. Kayaknya itu 31 tahun. Ya Masya Allah. Bisa udah udah 22 ya sampai 22. Dengan seperti itu ya usia yayasan alhamdulillah karena memang dari yayasan juga kita memfokuskan ya pendidikan mayoritas yang walaupun kenapa tidak dicantumkan YPI, Yayasan Pendidikan Islam Sulaimaniyah itu dulu berpikirannya supaya luas, tidak hanya di pendidikan. Jadi kalau Yayasan Sulaimaniyah bisa dina usaha, bisa dina dan lain sebagainya banyak. Gitu sebetulnya. Kemudian ya walaupun sampai sekarang usaha secara yayasan kelihatannya belum terlihat banyak ya, baru individu-individu aja. Untuk SMK berarti SMK itu 375 siswa. Coba tuh lukatus di mana ini. Kemudian untuk MTS 1172. Kemudian pada saat ini ya itu estimasinya itu sekitar 500 sampai 600 siswa. Itu dari 91. Apa dari madrasah ini dari kita kapan dah capal itu kayak si salah. Jadi wah itunya sebagai cikal bakal pendidikan itu subhanallah. Ini sudah tercatat oleh malaikat bahwa Yayasan Sulaimaniyah dengan Bapak Ibu guru, dengan masyarakat yang konsen, dengan yang terlibat semua dari yang terlibat langsung, ada juga yang tidak langsung. Malaikat sudah mencatat, orang sudah menemukan ribuan, tahulah ribuan ini, ya ribuan siswa. Ya mudah-mudahan barudak-barudak saroleh dan soleha menjadikan aset orang panaya waladun solih ya do'olah ayatah kemudian ala ilmu yunta gitu. Jadi ayat ini deh sodakotun jariyah sodakotun kan terkudu materi sahaja bisa dengan ku ilmu dengan ku istilah hadidik dan lain sebagainya. Itu 3 hal ya
Ya kurang pede lah. 3 hal kalau kita rojiun, insya Allah itu menjadikan bekal insya Allah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Terus wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gitu. Jadi sekecil apapun perbuatan kita yang baik akan dicatat, dan sekecil apapun jangan perbuatan yang jelek akan tercatat. Jadi mau lepas enggak dinamizan itu orang sudah ada timbangan itu lah, tetap mana yang sudah dikerjakan yang baik, mana yang dikerjakan yang kurang baik. Atur nuhun, terima kasih tarain kemudian syukur kepada Triya Sama. Subhanallah. Allah intinya yang sudah ya udah dibacakan masa jalan panjang di itu kasar. Ini sebagai pejuang di Yayasan Putra yang ikut mendirikan MTS beliau lah. Jadi pembadan namun iya tepika nanti kemarin itu lengit berkas lengit lah. Itu barang paling itu bayangin perjuangan itu. Itu alhamdulillah. Kemudian di periode Pak Haji Yosef juga sudah berdiri SMK, gitu ya. Pada periode dan Wildan, yaitu dengan rekan-rekan yang lain berdiri MTS. Yang mudah-mudahan ini untuk yang ke bawahnya mungkin untuk Komara untuk bisa dikesampingkan dulu lah. Yang penting mah ada kompetensi dan ghirah. Tapi untuk pemimpin harus ada plus. Insya Allah beliau ini kalau dalam hal Komara ini wibawa hebat. Ya punten ya, saya sengajakan beliau ini lain ngetop di Manglar Unggul Kabupaten lewat Jawa Barat internasional Manglar nasional gitu. Jadi tos tidak ragukan. Jadi udah itu argumennya. Ya juga ya tuh pembina kayak beliau mah. Pembina maka sabar nate punya komaran teh di warung kiara rumput. Itu ya Allah yang beliau juga sama. Jadi itu bingung. Tapi beliau insya Allah tidak akan berhenti dalam perjuangan pendidikan. Mudah-mudahan kita doakan kesehatan yang 3 T-nya. Mohon kembali baca dia maksudnya. Kemudian ini berdasarkan akte yang terbaru. Perubahan. Jadi yang pertama itu sudah 1991, kemudian ada perubahan 2016 ya, langsung ke beliau dengan notarisnya Ibu Yani Jamiatus Syarifah SHMKM. Nah itu ya, jadi ini sudah ada, kemudian di sini ada tercantum pembina, kemudian ada ketua yayasan sudah tercantum yaitu beliau, kemudian ada sekretaris Eban Saiban kebetulan, kemudian untuk bendahara Hasya Fauzan selaku ketua pengawas ini Sulaiman Anwari Tutung. Kemudian nanti ada anggota-anggotanya. Nah di sini ini yang tercantum ini tersurat. Nanti juga ada yang tersirat. Ya. Oleh karena itu nanti kalau sudah dilantik ketua yayasan yang baru, mohon nanti ada membuat yang pertama itu membuat susunan berurusan dan sebagainya. Kemudian silahkan nanti bisa konsultasi, diperlihatkanlah para pembina bagaimana ini dan sebagai contoh dan tidak. Itu tadi itu dua ya, SDM kompetensi sama dirah dari ininya. Kena hari-hari masalah sama kena sambil berjalan lah masalah wibawa dan sebagainya. Ya walaupun sudah anaknya syukur gitu. Tidak pun ya orang sugan lah ya jadi. Itu ya silahkan nanti kemudian nanti ada lagi ya silahkan kita
urusan ini. Nanti ada konsolidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga sosial kemanusiaan non profit. Artinya yayasan ini adalah tempatnya kita berjuang, tempatnya kita memberi bukan diberi, tempatnya kita memberikan manfaat bukan mencari manfaat, tempatnya kita melakukan sebuah inovasi bukan hanya sebatas tadi berdiam diri untuk melakukan sebuah proses perubahan. Maka ketika berbicara masalah rotasi, ini adalah sesuatu yang lumrah dan harus dilakukan sehingga organisasi ini bisa berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya. Terlepas regulasi yang mengatur, tetapi di sini harus ada sebuah penguatan diri terhadap para personil yang akan mengisi di yayasan tersebut. Masalah konteks sosial, kita berbicara masalah konteks keagamaan. Nah, ini peran dan fungsi yayasan. Kalau misalkan kita melihat kronologis yang disampaikan bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Contoh konkret tadi disampaikan bahwa ketika mendirikan MTS Sulaimania ini yang berasal dari SMP Islam kemudian berubah menjadi SMP MTS Sulaimania, ini perjuangan yang cukup panjang oleh rekan-rekan almarhum Bapak Haji Nai. Nah, ini yang memberikan kontribusi, hanya siapa tangan di kita dan sebagainya, dan tidak terlepas dari yayasan. Nah, berangkat dari sana baru kita merintis, kemudian membangun dan sebagainya. Kemudian di tengah perjalanan tahun 2010, tepatnya ini ternama ketua pembina supaya dikenang, kalau tidak salah tanggal 31 Desember 2010 mendirikan SMK Sulaimania. Nah, jadi Gambir mengenangkan di UID 12 jadi 10. Jadi ini mulai katakanlah mendirikan SMK Sulaimania. Dan alhamdulillah kalau tadi disampaikan beberapa ribu alumni yang telah kita cetak menjadi kader-kader generasi penerus kita. Bahkan saya pernah kaget ketika ikutan seleksi S3, ternyata yang mengujinya alumni Sulaimania MTS angkatan kedua. Kiprahnya cukup luar biasa, dua karakter yang berbeda, ya. Pak Sahida katanya Yerupa, ya. Tetapi ternyata ketika kolaborasi ini disatukan menjadi sebuah kekuatan, ya. Dan saat itu saya Umar sebagai pelakunya, Umar. Nah, ini berjalan dengan waktu, kemudian meninggallah Nawawi. Beliau adalah bendahara, bendahara yayasan. Seiring berjalan waktu, maka ada terjadi regenerasi, pergantian. Dan sama halnya ketika saat itu saya ditunjuk menjadi ketua yayasan, saya menolak, tetapi dipaksa sehadai. Memang lalunan jadi sekretaris sela, gitu kan ya. Pada akhirnya pada akhirnya kita menjadi ketua yayasan. Dalam kurun waktu yang cukup luar biasa panjang, maka alhamdulillah kita bisa mewujudkan lembaga-lembaga pendidikan. Mudah-mudahan ini menjadi aset nanti ketika kita berakhir kesempatan hidup di dunia ini. Jadi kita berinvestasi kegiatan dan mudah-mudahan gitu ya. Tetapi itu juga ketika ada nilai-nilai keikhlasan, dan membangun kepercayaan diri bahwa hanya Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Ini sesuatu yang mustahil ketika misalkan kita berbicara tempo dulu ngebangun 2 lantai, ya. Meskipun banyak dinamika, ya. Contoh
ketika dibangun oleh tadi vendor yang lain, ini dibangun oleh vendor. Ketika kita ingin konstruksi yang diperkuat, maka kita harus memberikan tadi tambahan dana. Nah, padahal kita berikan tambahan dana. Ketika kita akan di 2 lantai kan ternyata di konstruksinya kurang kuat, dibobok deui dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena tanding padarnya, para pendirinya itu tidak menanamkan konstruksi keorganisasian terhadap tadi penyelenggara yayasan tersebut. Sehingga ketika diguncang permasalahan, maka terpecah menjadi 3 bagian. Ya Allah, Al-Ghana, Al-Ajhari. Sekarang balik dari saya saat itu 2001 saya jadi tim mediasi, ya. Jadi tim mediasi diminta untuk memediasi oleh orang tua. Kemudian ketika di mediasi dan saya dimediasi, maka proses peradilan menjadi salah satu yang ditempuh. Maka ketika pengadilan ini menentukan bahwa ini dibagi 3, Ar-Rahmah, kawin nasib Mardi Al-Rahmah, kemudian Aliana, tetap Aliana, SMA Broadcast, kemudian tadi Al-Ajhari di bawah naungan Yayasan Masjid. Kenapa saya sampaikan jangan sampai terjadi Sulaimaniyah ini seperti itu. Geus maju, ayeuna sih disuruh genteng. Geus maju masih diperebutkeun. Maka dari sekarang ini harus betul-betul dibuat aturan mainnya. Ya. Karena kita berharap kita akan menjemput sesuatu yang besar di hadapan kita. Jadi kesuksesan sudah sudah menanti kita, tergantung bagaimana kita menjemput. Sanawiyah dulu mungkin para guru-gurunya tidak pernah mengharapkan honor. Ya. Dulu Pak Sahidah, Pak Sutisna, kemudian Pak Banan Sarkosi, kemudian Pak Guslani, Didam Abdul Wadu dan sebagainya. Rekrut rekan-rekan dari unsur, rekan-rekan dari UIN diajakan di IAIN, bantuan-bantuan. Ya, bari jalan butut, ya. Aduga-duga ke dia. Mereka begitu ikhlas. Dengan keikhlasan 27 menjadi 76, 76 menjadi 132, 132 mencapai jadi 170 lebih dengan keikhlasan. Karena mereka tadi tidak menggantungkan hidup melainkan menghidupi. Yayasan ini merasa malu saat itu ya. Honornya sayana, baru can bayaran, kumaha ya sakit dibagi-bagi. Nu penting mah cukup karena ke bensin. Pak Sutisna dengan motor Vespa-nya datang ke sini, didampingi mogok. Mogok. Aduh, abdi teh teu tiasa kadina. Ngagidi gleumpak tadi. Ya, ngagidi gleumpak. Di Dander kan dia jalan kaki, bayangkan ya. Saking butut jalan kaki. Nah ini perjuangan beliau menghasilkan saat ini setelah 500-nya 560. Itu diawali konstruksi dengan nilai-nilai keikhlasan. Saat ini kesejahteraan sudah berpihak kepada kita. Tinggal bagaimana pengabdian kita dimaksimalkan. Karena generasi penerus ya. Penerus pada penerus haji janda, kita masih ada beresan tentunya. Statusnya akan seperti apa? Kemudian tadi peruntukannya untuk apa? Ya. Jadi kita fokuskan di 2 lembaga ini, bahkan 3. Yang pertama tadi majelis taklim, dinia, kemudian masjid. Ya. Ini harus jadi skala prioritasnya. Ya. Karena lembaga-lembaga formal ini bisa hidup mandiri, ya, bisa hidup mandiri. Tetapi tadi kalau misalkan ada subsidi ya, saya ketika dikembangkan. Tetapi ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan, ya. Nah itu, jadi sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam kepemimpinan, dalam kami memimpin banyak kesalahan, banyak kelemahannya karena sifat manusia, ya. Tentu saja harapannya
bagaimana kita menuju masa depan kita lebih baik lagi. Ketika ada pergantian, diharapkan yang menggantinya ini lebih baik daripada yang sudah. Ya. Acena giringan itu wallahu alam, saya juga tidak pernah mengajukan ya. Ulah pajakeun nepotisme salakina kayak lama majikanana gitu. Teu kayak benar haji jalan saksina tadi. Silakan. Disebajarkan siang kebatur. Dan sekali lagi, yayasan itu non profit itu pernah digaji. Ya. Lolobana ngaluarkeun yayasan namanya. Ketua yayasan lolobana ngaluarkeun. Lain tarimaan, ya, kayak itu. Jadi ada apa lah gitunya, seperti apa kondisi yayasan. Petak naon itu aset yayasan, aset yayasan seperti apa? Aset yayasan mungkin tadi itu ya, sanawiyah bukan milik sanawiyah, tetapi milik yayasan. SMK bukan milik SMK, tetapi milik yayasan. Jadi segala sesuatu di bawah naungan yayasan. Jadi tak ada istilah, oh ibu urang tidak bisa, ya. Jadi kalau sanawiyah iman urang tidak bisa mengklaim seperti itu, ya. Nah, termasuk nanti dinia dan sebagainya, karena ada bagian-bagian yang harus diperhatikan kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya, yang nanti ke depan ini adalah salah satu penopang untuk buatnya lembaga penyelenggara atau yayasan yang kita bangun ini menjadi bagian terpenting. Meskipun sebetulnya wajib ya ketua dewan pengawas, kemudian cek undang-undang nomor itu, kemudian sekretaris, top leadernya harus hadir. Ya. Naskah pelantikan pada hari ini Rabu tanggal 22 Februari 2023 atas nama Ketua Dewan Pembina Yayasan As-Sulaiman Cianjur, saya akan melantik Saudara Dr. Anda Hajah Dede Rahma Aliyah Messi menjadi Ketua Yayasan As-Sulaiman di Kota Cianjur terhitung mulai tanggal 8 Februari 2023. Harap Saudara jawab dengan jujur pertanyaan berikut ini. Apakah saudara telah siap untuk dilantik menjadi Ketua Yayasan As-Sulaiman Cianjur? Alhamdulillah. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. nabiyyan wa rasulah. Saya berjanji bahwa saya sebagai Ketua Yayasan As-Sulaimaniyah Kabupaten Cianjur sebagai Ketua Yayasan As-Sulaimaniyah Cianjur akan senantiasa menjalankan seluruh amanat yang berkenaan dengan tugas-tugas sebagai Ketua Yayasan As-Sulaimaniyah Kabupaten Cianjur sesuai dengan AD/ART Yayasan As-Sulaimaniyah Kabupaten Cianjur. Hanya kepada Allah lah saya mengabdi, dan hanya kepada Allah lah juga saya memohon pertolongan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya atas nama Ketua Dewan Pembina Yayasan As-Sulaimaniyah Kabupaten Cianjur sesuai dengan ketentuan yang berlaku melantik Saudara Dr. Anda Hajah Dede Rahmah Aliyah Messi sebagai Ketua Yayasan As-Sulaimaniyah Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah.
Untuk selanjutnya Ibu Ketua Yayasan tanganan berita acara penyerahan yang pertama untuk ditandatangani terlebih dahulu oleh Ketua Yayasan yang lama. Yang pertama dalam penandatanganan ini Bapak Haji Janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina, Ketua Pembina Yayasan As-Sulaimaniyah, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Purna, yang saya hormati para hadirin dan hadirat semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat bertemu, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka acara sertijab serah terima jabatan Ketua Yayasan As-Sulaimaniyah yang lama kepada Ketua Yayasan As-Sulaimaniyah yang baru. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, saya pertama-tama saya sangat beberapa masalah ini, beberapa sikap ya, reaksi dari saya. Yang pertama adalah kaget, reuas. Kedua, jadi ngalamun gitu dah. Tepuguh, tepararuguh apa yang harus saya lakukan gitu. Kemudian yang ketiga, merasa terharu. Keempat, ya merasa syukur. Semuanya bercampur aduk dalam hati saya. Sebetulnya bukan berarti saya ini sangat senang sekali dengan diberikannya amanah tugas sebagai ketua yayasan. Dasar tadi oge teu aya acisan, komo teu aya acisan mah wegah ngurusna oge gitu tah. Tapi ternyata rasa ghirah, rasa marwah, rasa kepemilikan, rasa ini adalah semua ini adalah merupakan suatu perjuangan yang harus diperjuangkan. Masya Allah, itu yang mungkin yang saya miliki, itu saja. Sebetulnya kemampuan, kompetensi itu tidak ada. Sudah dibayangkan oleh saya kemarin, sudah 20 tahun menjadi kepala madrasah. Meni asariwe lamun cek paribasana mam teh mah tos asa hoyong olah gitu dah. Bawa niku tos lieur lelah tos hoyong nggoler gitu dah. Tapi apa daya geuningan geus hayang ngagoler teh cengkat deui, kudu naon, harus menghadapi suatu tugas yang lebih besar lagi. Itu cetek menitun teuing eta nu nitah teh kan gitu. Teh mah hayang healing jeung Bu Ina jeung Bu Ida nya tadi nama gitu. Hayang kada gini ka mana-mana hayang istirahat. Tapi Masya Allah, sekarang sudah mulai lagi harus bekerja lagi. Belum selesai saya istirahat dari kepala madrasah. Baru kemarin berapa hari sertijab asal ngempong gitu plong ayeuna naon deui. Jadi naon ari ngarentet deui paripaosna. Tapi inilah merupakan suatu dinamika ya, dinamika hidup harus seperti ini. Jadi saya juga tertantang gitu. Bukan berarti saya bisa.
sanes abdi tiasa menguasai tiasa saur Kang Dadan teh mah komara. Atuh da ayeuna mah tos ngeyepek atuh baheula komara sok ari ayeuna mah naon atuh gitu. Tinggal ngurus suku we anu hese leumpang kitu wungkul cek paripaosna. Tapi insyaallah walaupun keadaan saya kurang begitu ya seperti ini, tapi saya tidak takut. Saya tidak merasa naon ari kitu teh keung sieun, tidak. Tapi insyaallah dengan mungkin tidak akan terlepas dari dukungan dan partisipasi dari semuanya, baik dari semua pihak ya, ataupun nanti akan dibuat lagi susunan pengurus ya. Sebentar lagi insya Allah nanti kita akan membentuk susunan pengurus yang baru, kemudian dari SMK, dari MTS, dari Dinia, dari Majelis Taklim, juga dari DKM, dan semuanya yang di bawah naungan yayasan. Mudah-mudahan kedepannya semuanya akan membantu dan berpartisipasi dalam rangka membentuk suatu lembaga yang dinamis ya, yang aktif dan inovatif. Mudah-mudahan apa yang saya terima emban amanah ini, Masya Allah berat sekali sebetulnya. Cuman saya ingin mencoba sesuatu yang membuat saya bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pembina yayasan yang telah mempercayakan kepada saya, walaupun keadaan saya seperti ini ya tidak sempurna. Kemudian juga terima kasih juga kepada Bapak Ketua Yayasan yang lama, yang purna, yang telah begitu istilahnya perjuangannya tidak henti-hentinya untuk memperjuangkan Sulaimaniyah ini, walaupun banyak rintangan dan tantangan untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada suami saya. Saya tidak bisa mengucapkan apapun kecuali mugi-mugi Gusti Allah masihan kesehatan ka anjeunna. Oke, masihan perjuangan yang lebih lagi untuk memperjuangkan kemajuan yayasan. Simkuring terangnya kira aku sepak terjangnya untuk membuat lembaga ini maju. Saya yang lebih tahu margi sakamara ketika pungkur tos 30 tahun simkuring ngabina rumah tangga dengan beliau. Saya tahu bagaimana sepak terjangnya membuat lembaga yayasan kita ini lebih maju. Walaupun beliau punya yayasan di tempat beliau di Panyawian, yayasan Al-Khairiyah. Tapi kalau seandainya mereka mungkin bicara, mungkin dia itu akan iri terhadap kita di sini. Kenapa Pak Haji Asep itu lebih mengutamakan di Manglat tibatan di Panyawian sendiri begitu? Padahal dia juga punya yayasan di sana. Tapi saya sangat kagum dan berterima kasih kepada beliau dengan materi yang ada begitu, sampai kita bisa berdiri MTS cek paribasana naon wae aya dina pesta dikaluarkeun sanajan sakumaha oge. Kemudian bisa mendirikan SMK di sebelah sana da narosriut wae cenah teh kumaha hiji wae sanawiyah jeung SMK teh kumaha. Akhirnya dibuatlah SMK di sana yang mudah-mudahan menjadi semakin maju begitu. Dan juga mungkin Majelis Taklim
Ya, saya dengar mau akan didirikan majelis taklim, pembangunan yang baru, bahkan dengan diniyahnya. Subhanallah, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan mendapatkan rezeki secepatnya untuk bisa membangun majelis taklim dan diniyah tersebut. Kami tidak merasa apa-apa, bahkan justru senang, ya. Justru senang, alhamdulillah. Tidak ada rasa apapun untuk reaksi atau sikap terhadap pendirian diniyah dan MT tersebut, karena kita semua bersaudara di sini. Simkuring atas nama ia adalah atas nama keluarga di dia kitanya Kang Dadannya. Kurang ulah eleh Kang Yosef gitulah nya. Kang Yosef teh saha tuh pan batur. Urang panyaweyan anu numpang hidup di sini. Ya, anu nuturkeun jadi pemajikan cek paripawasna. Ulah eleh, dia itu bukan orang sini gitu, tapi orang luar yang masuk ke Sulaimaniyah, dia kurang ulah eleh gitu. Ulah tepikeun kanu duluran urang teh terpecah belah. Masya Allah, dengan terpecah belahnya keluarga kita, keluarga besar Sulaimaniyah, bayi Sulaimaniyah, maka tumbuhlah kehancuran kita semua. Saurna ulah tepikeun ka terjadi anu di Askiok teh, Aliana dan sebagainya. Dan mungkin mereka sudah besar, mereka itu Masya Allah sudah hebat, punya itu, punya ini. Lah kita punya apa? Cuma ini doang yang kita punya. Kita harus pertahankan. Ieu teh sakieu-kieuna nu kagaduh ku urang teh ulah dugikeun ka gara-gara lembaga ieu sampai terpecah belah. Mudah-mudahan aya hikmahna ku aya lingkungan ieu sanes simkuring agul kukulantaran ketua yayasan sanes teh pisan-pisan abi mah ieu mah hoyong ngaliungkeun we ingin mengumpulkan orang-orang keluarga kita dari bayi Sulaimaniyah ini supaya jangan sampai terpecah belah. Itu yang saya inginkan. Mudah-mudahan ku ayana ngariung, ku ayana tidak ada suudzon, selalu husnuzon, berkumpul, bersatu padu, bekerja sama, kompak dan sebagainya, kemudian terbuka, ya, terbuka, semuanya harus ada surat-suratnya dan sebagainya. Faktubuh harus selalu dengan catatan. Kita jangan lupa harus selalu dengan catatan yang harus kita gunakan dalam rangka persatuan dalam lembaga ini. Untuk itu saya juga menginginkan sangat ya untuk silaturahim kita baik keluarga baik Sulaimaniyah seueur di antau wisna panginten anu teu ka ieu teh keluarga Bioyan gitu tanya teras panginten Umi anu gaduh putrana Kang Haji Jawahir dan sebagainya semuanya, kemudian Haji Zain, kemudian Haji Miftah, kemudian dia panginten Haji Romli anu kahanapna Ang Jaju arti Ang Jaju panginten Kasimkuri Kang Dadan ta eta sadayana ulah dugikeun ka terpecah belah, sadayana kedah bersatu padu. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf bila selama kepemimpinan saya sebagai ketua yayasan ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Mari kita sama-sama bekerja sama, kompak semuanya untuk memajukan lembaga ini, yayasan ini. Saya tidak ingin sendiri tapi ingin semuanya bekerja sama, berpartisipasi untuk kemajuan yayasan ke depannya. Yang insya Allah mungkin kami sudah ada niat ingin mendirikan Raudatul Atfal, yaitu insya Allah saya akan berusaha untuk membentuknya dan istilahnya mengurus dengan yang berwajib, yang istilahnya yang mengurus masalah itu, yaitu mungkin di Kementerian Agama PK Pontren mungkin ya, insya Allah akan menghubunginya dan bagaimana caranya. Dan mudah-mudahan tahun yang akan datang ini, tahun baru ini tahun 2023 dan 2024
insya Allah sudah berdiri.